Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita hadir kembali bersama-sama di dalam ibadah online hari ini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak dan Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita semua dalam kondisi yang mungkin cukup mengkhawatirkan ya, karena kondisi pandemi di mana seolah-olah kapan berakhir dan mungkin ada beberapa orang mulai khawatir atau menjadi takut. Ingat Bapak dan Ibu Saudara, kita semua hari ini bukan hidup oleh karena kenyataan, oleh apa yang kita lihat di depan mata kita secara jasmani. Tetapi Paulus berkata juga di dalam firman-Nya, dia berkata bahwa aku tidak hidup dengan apa yang aku lihat, tetapi aku hidup dengan apa yang aku justru tidak lihat, yaitu dengan mata iman. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di minggu yang kelima ini, Minggu Touching Heaven Changing Life, kita mau melatih iman kita terus menerus. Bapak dan Ibu Saudara, kita perlu hari ini hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah waktu yang baik untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Dia. Firman Tuhan di kitab 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, Paulus mengingatkan demikian. Mari kita baca sama-sama. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, kita mau melatih ibadah di dalam hidup kita. Kita mau melatih iman kita. Di minggu yang pertama, kita diingatkan bagaimana kita penting untuk melakukan ibadah. Ibadah, mengapa saudara harus dilatih? Karena ibadah dikatakan mengandung janji. Janji Tuhan untuk hari ini maupun yang akan datang Bapak Ibu. Kalau kita melihat, saudara, ada kegerakan yang tanpa terlihat. Begitu banyak orang datang kepada Tuhan di pagi hari. Mereka mengalami Tuhan dan mereka menjadi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gereja mungkin hari ini nggak bisa kumpul secara offline, tetapi secara online ada banyak orang yang mencari Tuhan dan kami mendengar banyak sekali orang bertobat. Bapak Ibu Saudara, ibadah bukan hanya sekedar di dalam pertemuan-pertemuan komsel, ibadah bukan hanya sekedar di dalam pertemuan-pertemuan yang bisa kumpul-kumpul, tetapi hari ini kita mau belajar untuk beribadah, kita mau melatih iman kita. Kenapa ini perlu latihan saudara? Karena firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 36 berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, hari-hari ini tengah keputusasaan, saudara berdoa dan seolah-olah saudara belum mendapatkan jawaban. Tuhan sedang mau supaya kita semua hari ini tetap tekun. Di ayat yang ke-7 saudara, firman Tuhan ingatkan, kita harus tetap tekun, melatih diri kita beribadah. Ayat ke-7 dikatakan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, mungkin hari ini kita banyak mendengar ramalan-ramalan. Kita mungkin banyak cari tahu horoskop tentang keadaan dunia yang mendatang seperti apa Bapak Ibu. Dan mungkin juga ada yang saudara kalau kita datang beribadah, kita inginnya hanya untuk mendengarkan pengajaran yang menyenangkan. Telinga rohani ini, telinga kita, supaya kesannya, wah kalau saya mau dengar yang ini, kalau yang itu saya nggak mau. Saudara ikut Tuhan Yesus bicara, kita harus pikul salib dan menyangkal diri. Saudara, hari ini kita mau mendisiplinkan rohani kita saudara. Kita perlu melatih. Jangan sampai kita menjadi orang yang setengah-setengah saudara, tidak sungguh-sungguh. Saya banyak melihat ada orang yang hidupnya setengah-setengah sama Tuhan. Kalau lagi susah, dia datang ke Tuhan. Kalau doanya dijawab, dia mulai kendor saudara. Dan bahkan cenderung menjadi orang yang duniawi.
Saudara, tentunya hal ini tidak akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan disiplin rohani, kita melatih diri kita melatih ibadah yang seharusnya kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Memang saudara, di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, yang namanya olahraga penting sekali. Dan dikatakan itu baik untuk kesehatan. Tetapi firman Tuhan berkata, terbatas gunanya. Tetapi kita beribadah, banyak manfaatnya, mengandung janji-janji Tuhan. Dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita mau latihan terus-menerus. Mari kita mau bertekun. Seorang atlet profesional saudara, tentunya tidak akan menjadi seorang atlet yang luar biasa kalau tidak pernah dimulai dengan hal-hal yang basic, yang dasar. Seorang Lionel Messi tidak akan menjadi seorang pesepak bola yang handal kalau dia tidak memulai untuk melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya. Dia berolahraga, dia melakukan dribble, dia melakukan sprint, hal-hal dasar yang harus dilakukan. Dan hal-hal itulah yang kita perlu pelajari hari ini. Di dalam firman Tuhan, saudara, hal apakah yang kita perlu latih di dalam ibadah? Firman Tuhan ingatkan di ayat ke-6, dikatakan, kita semua yang terdidik di dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ada dua hal, saudara, di dalam pokok-pokok iman, ada dua prinsip utama di dalam iman kita. Hari ini kita mau pelajari bagaimana iman itu bicara tentang bagaimana kita melihat janji-janji Tuhan dan kita bersaksi, saudara. Kita mengucapkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, hal yang pertama yang kita perlu latih adalah bagaimana kita melihat apa itu janji-janji Tuhan. Di ayat ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, segala janji firman Tuhan, Tuhan sudah berikan, saudara. Di alam rohani, di sorga, semua sudah tersedia apa yang kita butuhkan. Ada seorang ayah yang ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Dan dia berpikir begitu rupa, apa kira-kira kebutuhan anaknya. Dan ayahnya teringat, kalau selama ini anaknya kalau sekolah, dia jalan kaki. Dan kebutuhannya adalah sepeda. Sepeda apa ya? Sepeda BMX tentunya yang terbaik. Dan waktu itu sang ayah langsung membeli sepeda itu dan menaruhnya di gudang kantor tempat ayahnya bekerja. Dan malam hari waktu dia ketemu dengan anaknya, dia berbincang-bincang, dia bertanya kepada anaknya, "Nak, kira-kira kamu butuh hadiah ulang tahun apa?" Anaknya berkata, "Papa, aku mau minta permen dan coklat yang banyak." Sang ayah berkata demikian, "Nak, permen dan coklat itu bukan kebutuhan utamamu. Coba pikirkan apa yang menjadi kebutuhanmu." Anaknya ingat-ingat, papanya kasih tahu, "Kan kamu selama ini jalan kaki." "Oh iya, Pak, aku butuh sepeda." "Sepeda jenis apa?" ditanya. "Sepeda BMX." Nah, mamanya mendengar seperti itu, langsung dia ingatkan kepada anaknya, "Nak, coba minta sama papa sepeda BMX." Keesokan harinya, papanya bawa pulang sepeda BMX yang sudah dia beli yang ada di kantor. Saudara, demikianlah hari ini, Bapak dan Ibu Saudara, ketika seseorang berdoa meminta sesuatu, saudara, kita bukan berdoa sesuatu yang belum ada, tetapi yang sudah ada, yang sudah tersedia, di mana Bapa sudah memberikan yang terbaik. Tetapi kadangkala kita kurang percaya, kita kurang yakin
Nah inilah saudara, sampai Abraham dikatakan, dia diajak Tuhan untuk melihat. Nah ini pelajaran melihat. Melihat apa saudara? Melihat bintang di langit dan pasir di laut. Begitu banyak keturunannya. Dan dikatakan Abraham menjadi percaya ketika dia melihat. Saudara, apa yang kita minta hari ini sama Tuhan di dalam doa kita? Apakah yang kita minta hari ini seolah-olah kita tidak menerima jawaban? Dan hari ini Tuhan ingatkan, jangan-jangan apa yang kita minta, seperti firman Tuhan berkata di Yakobus 4 ayat 3. Kita sudah berdoa tapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Yang kita minta hanya untuk keinginan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Dulu saudara, waktu saya masih bertobat di awal-awal, saya seringkali berdoa seperti tidak mengerti akan firman Tuhan. Saya suka berdoa, minta tanda Bapak Ibu. Saya minta kalau saya lagi suka sama seorang wanita, nanti saya minta tanda, Tuhan kalau besok ke gereja, dia pakai baju merah, saya pakai baju merah, itu jodoh saya. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata semuanya salah. Nah itulah yang terjadi ketika kita salah berdoa, karena yang saya minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, kita berdoa hari ini, kita sedang meminta sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan. Untuk itu kita makanya perlu untuk menyediakan waktu saudara, untuk selantiasa kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita baca melalui renungan 4M, ataupun kita melakukan baca secara khatam Alkitab saudara. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk supaya kita menerima apa yang Tuhan sudah janjikan Bapak Ibu saudara. Kita percaya kalau Tuhan sudah kasih janjinya, pasti digenapi. Dan apa yang kita lakukan saudara? Kita perlu datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Makanya hari-hari ini ada banyak mesbah doa, mesbah koram deo yang ada di tengah-tengah kita, di mana setiap orang datang kepada Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan janjinya. Saudara, saya pribadi dan juga bersama dengan para pemimpin, kami dari bulan Agustus, kita memulainya setiap hari untuk kita datang kepada Tuhan 1 jam, untuk kita berdoa, menerima janji-janji Tuhan, dan kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu janji Tuhan yang saya ingat saudara, ya, kalau kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata demikian, bahwa Allah itu dia memiliki kehendak, dia berkenan, dia menghendaki apa? Supaya setiap orang boleh diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saudara, saya teringat di tahun 95 ketika saya lahir baru bertobat, saya rindu sekali melihat kedua orang tua saya diselamatkan. Mereka boleh menjadi percaya. Dan saya berdoa saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan mama saya sakit Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata di tengah penyakitnya mama saya itu justru ada banyak orang-orang dalam komunitas keluarga mendatangi dan berdoa. Sehingga mama saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu saya tahu betul saudara, Tuhan punya banyak cara untuk bagaimana mama saya bisa percaya kepada Tuhan. Itulah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya setiap orang boleh keselamatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya percaya juga bahwa firman Tuhan, 1 orang percaya seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Setelah selang kurang lebih mama saya dipanggil Tuhan, akhirnya setelah itu saudara, papa saya pun menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi itulah yang saya pegang, saya percaya apa yang kita doakan sesuai dengan firman Tuhan, maka akan terjadi karena semua sudah tersedia di surga. Dan tugas kita, bagian kita adalah kita datang kepada Tuhan, kita melihat, memandang janji-janji Tuhan. Nah itu perlu waktu untuk kita melakukan mezbah secara pribadi maupun secara korporat dengan tubuh Kristus yang lain. Kita perlu menghidupi dan membaca firman Tuhan saudara, untuk kita terima janji-janji Tuhan tersebut. Yang berikut saudara, hal yang kedua dikatakan di ayat kedua Ibrani 11. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, kita perlu
apa yang kita sudah terima janji Tuhan itu, kita perlu ucapkan. Kita perlu confess setiap firman Tuhan itu, saudara, yang tentunya sesuai dengan apa yang dituliskan firman Tuhan ini. Saudara, hari-hari ini kita juga belajar, saudara, bagaimana mempraktekkan semuanya ini di dalam komunitas sepakat. Kita nggak bisa sendirian di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ini waktu yang baik. Kalau dulu mungkin kita ketemunya benar-benar terbatas ya, kalau ada waktu baru bisa ketemu. Tapi sekarang dengan adanya online, fasilitas yang tersedia masih ada, saudara. Jangan pernah tinggalkan kesempatan ini. Mari kita gunakan waktu kita online, kita membangun hubungan tiap hari dengan komunitas sepakat kita. Saya belajar untuk mempraktekkan ini. Kenapa, saudara? Karena kita pun perlu untuk saling menguatkan bahwa kita sudah menerima janji Tuhan. Ya, apalagi kita tahu mungkin hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang sedang terpapar dan sedang mengalami sakit karena COVID. Saudara, jangan takut untuk bercerita kepada tubuh Kristus. Kita perlu orang lain untuk kita saling topang. Saya mendengar di salah satu komsel, waktu ada anggota selnya mengalami COVID dan harus isolasi mandiri. Justru teman-teman komselnya semua bergerak untuk saling menopang, saling menolong. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Inilah pengenapan janji Tuhan. Tuhan sudah berikan kesembuhan. Dan kesembuhan itu juga Tuhan sudah berikan lewat orang-orang di sekeliling, lewat pengakuan iman, lewat confession yang dilakukan oleh setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua terlibat di dalam kompak, di mana tiap hari kita kumpul, tiap hari kita janjian, kita bisa sharing di dalam 4M yang kita baca tadi pagi. Memang mungkin selama ini kita sudah membaca firman Tuhan dan kita sudah posting tulisan 4M kita, tetapi belum tentu ada feedback balik ya, atau interaksi. Tapi dengan kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudara, kita makin diperkaya. Waktu kita ucapkan firman Tuhan itu, ada peneguhan dari teman kita. Kita rindu untuk saling bertumbuh dalam iman. Secara intens kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan kalau hubungan itu terjadi tiap hari, saudara, saya percaya kita akan makin keluar aslinya. Kita jadi makin otentik. Ini saya lagi alami, Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa minggu terakhir ini, saya jalanin dengan orang-orang di dalam komunitas sel. Ketika saya janjian jam 12 siang, waktu mereka istirahat jam kantor, kita ambil waktu, tadinya mau rencananya cuma 15 menit tiap kali ngobrol ya. Ternyata kadang-kadang sampai 30 menit, sampai 45 menit. Memang begitu rindunya. Dan saya bilang, apakah kita hentikan aja nanti kalau seminggu itu 6 hari aja. Karena kan Tuhan juga istirahat di hari ke-7. Tapi waktu kita melakukan ini, salah satu teman berkata, jangan, kita lakukan terus tiap hari. Wow, ada kegairahan rohani yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Waktu kita sharing firman Tuhan ini, kita sharing janji-janji Tuhan, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, kita makin jadi dikuatkan. Dan kita percaya, kita sedang melatih mulut kita, saudara. Apa yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan. Sebentar, Bapak Ibu Saudara. Saudara juga saya ajak mendengar kesaksian daripada istri saya. Waktu istri saya juga memulai di dalam pertemuan kompak yang dilakukan oleh istri saya selama ini. Mari saya mau mengajak istri saya untuk sama-sama kita mau dengar kesaksian apa yang dialami oleh istri saya. Ya, Bapak Ibu, sejak lahir baru saya belajar untuk bertekun, melatih diri saya untuk beribadah, melatih diri saya untuk setiap hari datang kepada Tuhan, menerima janji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan saya belajar untuk memperkatakannya. Dan benar apa yang Tuhan katakan, saya mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Ya, ketika masa-masa yang sulit, ya secara manusia saya tidak bisa bersuka cita, tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika saya menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, saya mengalami janji Tuhan itu. Damai sejahtera itu memenuhi hati saya dan saya bisa melewati masa-masa yang sulit itu dengan kemenangan. Ya, ada beberapa masa di dalam hidup saya juga secara manusia, secara keuangan sangat minim. Tetapi di masa-masa itu saya mendapatkan janji Tuhan bahwa orang benar nggak pernah kekurangan, dan itu pun saya alami. Saya tidak pernah kekurangan, bahkan sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan saya. Saya mengalami sukacita dan berkelimpahan. Nah,
saya belajar untuk terus bertekun. Tapi memang Bapak Ibu tidak mudah untuk berdisiplin, tidak mudah untuk berlatih terus-menerus. Ada waktu-waktu di mana saya merasa bosan ya. Ada waktu-waktu rasanya garing ya, setiap hari baca firman, setiap hari saat teduh. Ada waktu-waktu saya tidak merasakan mungkin Tuhan, saya merasakan mungkin Tuhan jauh. Ada masa-masa bosan, ada masa-masa capek, dan ada masa-masa juga hal-hal yang lain menjadi lebih urgent untuk saya lakukan daripada beribadah. Saya mengalami masa-masa itu. Tapi saya terus berjuang, memotivasi diri sendiri, berkomitmen pada diri sendiri untuk tetap saya bisa melatih diri saya beribadah. Karena saya tahu di dalamnya ada janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sesuatu yang sulit bukan tidak bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan dengan komitmen di hadapan Tuhan. Lakukan sendiri, itu bisa gitu. Tapi hari-hari ini saya melihat dan saya mengalami, saya merasakan ya, ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kita. Ya khususnya kita alami di tengah-tengah gereja lokal kita di Abalov KTC-JGC, di mana Tuhan juga bukakan ada persekutuan-persekutuan setiap hari dari orang-orang percaya di dalam mesbah pagi, mesbah malam, koramdeo, dan ada kompak-kompak yang dibentuk. Ya selama ini kami juga di dalam komunitas sel, di dalam pertemanan sesama orang-orang percaya, kami ada kompak-kompak yang waktu sebelum online masih offline kita jalanin setiap minggu sekali gitu ya. Lalu waktu di online juga kita masih tetap lakukan itu, seminggu sekali kita bertemu via Zoom, via WA call, kita bertemu dan kita sharing. Sampai pada satu hari ada satu teman kompak kita yang dia juga mengalami kasih mula-mula ketika dia gabung di dalam mesbah pagi koramdeo, dan dia begitu bersemangat. Dan ada teman-teman di dalam mesbah koramdeo pagi itu yang mengajak dia untuk berkompak. Nah ketika kami ketemu kompak sama-sama yang seminggu 2 minggu sekali itu, dia cerita, dia bersaksi dengan begitu antusias gitu ya. Saya mengalami luar biasa, saya setiap hari berkompak. Jadi dia nggak kompak cuma sekali, dia kompak waktu itu 2 kali. Jadi jadi sore, malam, dia setiap hari memperkatakan firman Tuhan, nggak cuma sekali, berkali-kali gitu. Dan dia bilang, saya mengalami benar-benar Tuhan rubah hidup saya, Tuhan rubah hati saya. Nah waktu dia cerita seperti itu di dalam pertemuan kompak kami, ada satu teman yang rupanya dia sedang terus-menerus dari tahun ke tahun dia berjuang, Bapak Ibu. Berjuang untuk apa ini? Berjuang untuk melatih diri beribadah, tapi dia ya kadang bisa, kadang enggak. Dan hari itu dia mulai terbuka, dia mulai jujur. Dia berkata, Kak, tolong saya dong, saya juga pengen ngalamin seperti kakak, tapi saya selalu gagal, bangun pagi susah, malam udah ngantuk, jadi akhirnya saya nggak saat teduh, apalagi baca firman, kayaknya berat dan susah. Boleh nggak saya mau dong kompak? Ya akhirnya sejak waktu itu kita semua menyambut baik kerinduan teman kita ini, dan kita sama-sama berkomitmen untuk bertumbuh bersama, kita berkomitmen sama-sama untuk setiap hari kita calling-callingan, kita online, dan yang kita lakukan adalah kita ceritakan apa yang tadi kita terima dari firman Tuhan. Kita ceritakan, kita sharingkan, dan kita nyatakan komitmen kita apa di dalam pertemuan kompak yang setiap hari itu. Dan teman kita ada yang meneguhkan, ada yang menasehati, menguatkan gitu ya, lalu kita tutup di dalam doa. Hal simpel itu saja yang kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai hari ini ketika kami melakukan apapun, kami sudah komitmen pada jam yang sama, kami sama-sama ada di dalam kompak, dan saya sendiri mengalami sukacita gitu ya. Kalau tadinya saya ketik gitu ya, saya bagikan kepada teman-teman komsel, ya ada yang feedback, ada yang enggak. Ya kadang-kadang sebatas itu. Dan saya mulai terjebak karena saya memang suka gitu ya, saya cukup cermat untuk mencermati firman Tuhan, saya jadi detail gitu ya, melihat satu-satu. Tapi saya kehilangan esensi untuk saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa? Kadang-kadang seperti itu. Tapi hari-hari ini hati saya kembali berkobar, saya menerima sukacita, saya menerima suara Tuhan yang lebih lagi. Dan saya melihat teman saya yang tadi berkata tadi susah banget jatuh bangun, saya nggak bisa bangun pagi. Hari ini teman kita ini mulai terbangun setiap hari dia saat teduh. Dan waktu kita semua kirim di WA, dia tidak, kadang-kadang kirim, kadang-kadang enggak. Dia sendiri punya kerinduan. Saya juga mau dong kirim untuk setiap hari saya menceritakan firman Tuhan.
Itu Bapak Ibu Saudara kasih karunia yang besar buat kita semua. Jadi hari ini kalau kita semua belum terlibat, belum belajar, belum bertekun untuk mendisiplin diri kita, untuk latihan ibadah yang mengandung banyak janji. Saya rindu kita semua, mari miliki kerinduan datang kepada Tuhan, datang juga kepada teman-teman di dalam komunitas untuk kita sama-sama saling membangun, saling menguatkan supaya kita bisa melewati semua ini dengan kemenangan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar apa yang tadi isi saya saksikan. Mari saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita lebih lagi bersungguh hati. Kita melatih iman kita terus-menerus, melatih kehidupan rohani kita hari ini. Kita mendisiplinkan diri, mata rohani kita untuk terus memandang janji-janji Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita lakukan 4M, membaca firman Tuhan secara khatam, kita terima janji-janji Tuhan. Dan jangan lupa yang kedua, kita melatih mulut kita untuk kita bersaksi, mengucapkan firman Tuhan bersama dengan tubuh Kristus. Kita sama-sama saling meneguhkan, saling menguatkan di dalam komunitas sepakat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami janji-janji Tuhan untuk hari ini maupun yang akan datang. Itulah janji yang Tuhan berikan waktu kita ibadah kepada Tuhan.